Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita sedang membahas tentang fadilah diciptakan kematian. Jadi apa keutamaan Allah menciptakan kematian? Dan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah mukaddimah bahwa kematian itu disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai bahasa. Kadang-kadang Allah menyebut dengan kalimat al-maut, ada kalanya Allah menyebutkan dengan kalimat al-wafat, kadang-kadang Allah menyebutnya dengan kalimat al-ajal, dan ada kalanya Allah menyebutkan dengan kalimat ruju' atau raji'. Raji'un, kita sering dengarkan itu. Dan semua itu bermakna satu, yaitu kita selesai atau terpisah nyawa dari badan dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan bahawa salah satu hadis Nabi menyatakan bahawa mati itu dicipta oleh Allah, dan mati itu adalah salah satu makhluk Allah yang kita takuti menghampiri kita. Dan nanti di hari kiamat kematian itu akan disembelih oleh Allah, dan akhirnya tidak ada lagi kematian. Setelah itu semuanya kekal, yang di dalam surga kekal, penduduk neraka pun kekal, tidak lagi menemui kematian. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, fadilah yang pertama, kenapa Allah menciptakan kematian, yaitu Allah ingin menampakkan atau membuktikan kekuasaannya kepada hamba. Salah satu daripada kekuasaan Allah adalah menghidupkan dan mematikan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Hamba hanya mampu mematikan, tak mampu menghidupkan. Itu pun dia mematikan kalau Allah mengizinkan kematian itu datang. Allah menghidupkan lalu kemudian mematikan. Hamba mengalami hidup, dan kemudian kadang-kadang hamba bisa mematikan orang lain dengan membunuhnya. Tapi kalau belum datang ajalnya, maka kematian itu pun tak datang. Seorang dokter mampu menyembuhkan dengan izin Allah, mampu menyuntikkan serum kematian, tetapi tidak mampu menghidupkan. Yang sudah mati tak mampu dihidupkan. Dan itu pun tadi kita sebutkan kalau diizinkan Allah, karena kematian itu tak akan datang bahkan bagi orang yang merencanakan mati. Kalau belum waktunya diizinkan Allah, dia tak mati. Yang merencanakan bunuh diri, tali telah berada di leher,
dia telah menggelepar. Kalau seandainya belum waktunya mati, maka tali itu putus dan orang itu hidup kembali. Jadi ini kelemahan hamba. Menghidupkan tak bisa, mematikan pun tak bisa. Kalau ada yang merasa bisa mematikan, maka ternyata dia bergantung dengan izin Allah. Makanya Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran tentang salah satu kebesaran dan kekuasaannya, yaitu dia yang mematikan, yuhyi wa yumin. Dia yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Dalam surah Yasin ayat 12 Allah sebutkan, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang bisa menghidupkan orang yang telah mati. Jadi sudah mati bisa dihidupkan lagi. Jadi dari hidup mati, kemudian hidup, dihidupkan kembali, dan terus keadaan ini akan menjadi tanda kekuasaan Allah. Lalu di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, contohnya dalam Al-Waqi'ah 86-87 Allah menyebutkan, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi kata Allah, bagaimana jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, lalu kemudian tarji'unaha in kuntum shadiqin, padahal kamu bisa dikembalikan nyawa padamu kepada Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Artinya Allah ingin mengatakan bahawa bagaimana kalian tidak percaya Allah yang menghidupkan dan mematikan, kalau kalian mampu kembalikan nyawa yang telah Allah ambil ke jasad kalian. Kalau kalian mampu, coba ambil kembali nyawa yang telah ku ambil. Ini Allah sedang melakukan apa ini? Allah sedang melakukan istihanah, itu Allah merendahkan orang yang tidak meyakini Allah, sehingga Allah mengatakan in kuntum shadiqin. Kalau kalian betul-betul hebat, kalau kalian betul-betul benar, coba ambil kembali nyawa yang telah ku ambil. Dan ternyata tidak ada yang bisa. Makanya manusia ini lupa bahwa dia punya titik lemah yang tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, surah Rahman 26-27, Allah mengatakan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi itu fan. Fan itu seperti kita sebutkan alam fana, yaitu binasa. Jadi tidak ada yang tersisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan mati, yang tersisa hanya wajah Allah yang mulia, yang agung dan mulia. Maksud wajah Allah di situ adalah kekuasaannya, dirinya. Jadi Allah ingin mengatakan tentang begitu lemahnya kalian, semua kalian akan mati. Dan ini semua yang bernyawa akan mati, yang tetap hanya Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semua binasa kecuali hanya Allah, itu wajah Allah. Makanya Allah menyebutkan, berseru di dalam satu hadis Nabi sebutkan, ketika semua hamba telah dimatikan, lalu Allah berseru, mana raja? Mana semua raja? Tak ada yang menyahut, karena semua raja mati, semua presiden mati, perdana menteri mati, tak ada yang menyahut. Lalu Allah mengatakan, ana malikul mulki, akulah rajanya di raja. Jadi ini kebesaran yang Allah ingin tampakkan pada manusia, bahawa Allah mampu melakukan yang hamba tak mampu lakukan.
Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati, tapi itu pun dengan izin Allah. Di zaman Bani Israel, tentang riwayat kenapa disebutkan kisah Al-Baqarah, yang intinya bahawa dibutuhkan ekor sapi untuk dipukulkan kepada jenazah yang tidak tahu siapa pembunuhnya. Dan ternyata di ujung cerita dalam tafsir disebutkan setelah didapatkan ekor sapi itu, didapatkan sapi lalu diambil ekornya, dipukulkan pada jenazah, jenazah itu bangun, jenazah itu bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Ini kuasa Allah. Jadi semua para nabi pun ketika mendapatkan sesuatu mukjizat karena pemberian Allah. Dan ini Allah cantumkan tentang bagaimana Allah memberi bukti pada manusia yang kadang-kadang meragu-ragukan tentang salah satu kebesarannya, yaitu mematikan dan menghidupkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seseorang yang tidak disebut namanya, wallahu alam. Tidak tahu persis siapa namanya. Dalam tafsir pun tidak disebutkan dengan pasti. Ya. Kata Allah tentang kisah au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi ada seorang laki-laki marra ala qaryah, melewati suatu perkampungan. Dan perkampungan itu sudah binasa, sudah roboh. Sehingga kata Allah, tembok-tembok berjatuhan di atas atap-atap. Jadi perkampungan itu sudah tinggal sisa-sisa puing. Tembok berjatuhan dan menimpa atap-atap yang lebih dahulu berjatuhan. Lalu kemudian laki-laki ini bertanya, dia bertanya-tanya, katanya qal anna yuhyi hazihil mauta ba'da mautiha, ya, anna yuhyi hazihillah ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali perkampungan ini setelah mati sekian rupa? Jadi pas dia lewat kampung, lihat ni hancur-hancuran ini perkampungan ini. Orangnya sudah mati, lalu kemudian tanahnya hancur, sisa-sisa puingnya hancur-hancuran. Maka dia bertanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali perkampungan ini? Lalu kemudian Allah ingin buktikan kepadanya. Apa yang dilakukan Allah? Fa amatahu Allah mi'ata amin summa ba'asa. Lalu kemudian Allah mematikan orang ini, 100 tahun dia mati, summa ba'asa. Lalu kemudian dibangkitkan kembali, dihidupkan lagi. Jadi sudah 100 tahun dimatikan, lalu kemudian dihidupkan. Lalu dia bertanya, ketika dihidupkan, dia kemudian bertanya, kemudian Allah bertanya kepadanya, ya, tentu dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung, tapi bisa jadi di dalam pikirannya. Kata Allah, qal kam labista, berapa lama sudah engkau tertidur? Dia menjawab, labistu yauman atau ba'da yaum, aku hanya tertidur sehari atau setengah hari saja. Lalu Allah jawab, qal bal labista mi'ata am, engkau sudah tertidur 100 tahun. Ya. Dan ini mengejutkan dirinya. Dia merasa seperti tidur, dan dia tak percaya bahwa dia sudah mati 100 tahun lalu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk bisa meyakinkan orang ini bahwa dia telah mati 100 tahun, fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat, itu makanan yang kau bawa dan minuman yang kau bawa, lam yatasannah, tidak berubah, tidak basi. Maksudnya engkau
sudah kumatikan 100 tahun tapi makananmu kau pelihara. Jadi seperti segar, tidak basi, tidak rusak. Tetapi wandur ila himarika, sekarang lihat kepada keledai yang kau bawa. Jadi pertama disuruh lihat makanan masih hangat, masih seperti segar, sudah 100 tahun begitu. Lalu kemudian disuruh lihat ke arah keledainya. Walinaj'alaka ayatan linnas, lihat keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang, dan itu menjadi tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Jadi Allah ingin mengatakan, lihatlah kuasa Allah. Allah bisa buat makanan 100 tahun tak berubah. Allah juga bisa buat engkau dan keledaimu itu sudah mati sebenarnya 100 tahun. Jadi dia di sisi yang satu dia melihat kebesaran Allah menjaga kehidupan, di sisi yang lain dia melihat keledainya ternyata telah menjadi tulang belulang, dan itu umurnya sudah sangat lama. Lalu Allah mengatakan lagi, wandur ilal idhami kaifa nunshizuha kumma naqsuha lama. Sekarang lihatlah bagaimana kami bisa membuat keledai yang telah menjadi tulang belulang, kami satukan kembali, kemudian kami jadikan daging. Maka disitulah keajaiban-keajaiban terjadi. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah dinampakkan oleh Allah semua bukti-bukti itu, qal a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dengan ini aku yakin bahwa sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ini bukti yang pertama, ingin dinampakkan Allah. Nanti di dalam surat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 260, Allah mengatakan berikutnya, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin mengetahui tentang kebesaran Allah, dia mengatakan, rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah, nampakkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, kemudian Allah berkata, engkau tidak percaya. Tentu Allah dengan ilmunya tahu Ibrahim percaya, namun Allah ingin mengetahui apa di balik keinginan Ibrahim. Tapi Allah sudah tahu. Ini hukum sebab dan akibat dinampakkan Allah menjadi pelajaran bagi kita. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, tentu aku percaya ya Allah, tapi ini hanya untuk menambah keyakinan hatiku tentang kebesaranmu. Jadi dia sudah yakin. Lalu kemudian qal, Allah ingin buktikan bahwa Allah berkuasa. Apa kata Allah? Fakhus arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Baik, kalau begitu kata Allah, sekarang ambil 4 ekor burung, lalu cincang-cincang, dilawak-lawak, setelah dicincang, diaduk-aduk antara daging yang satu dengan daging yang lain. Setelah itu ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, ambillah setiap tumpukan-tumpukan yang telah bercampur itu, letakkan di atas 4 bukit atau 4 gunung. Jadi letakkan jauh-jauh, satu tumpuk ke sana, satu tumpuk ke sana, jadi 4 tumpuk. Summa da'uhunna, kemudian panggillah burung-burung itu wahai Ibrahim, ya'tinaka sa'ya, maka aku pastikan burung itu akan segera mendatangimu. Dan dilakukan oleh Ibrahim, dan ternyata dia melihat bahwa daging-daging dan tulang belulang yang telah hancur diletakkan di tempat yang berjauhan dan bersatu kembali menjadi 4 ekor burung yang mendatangi Ibrahim. Allah mengatakan, wa'lam anna Allah azizun hakim, ketahuilah Allah itu yang maha perkasa, Allah maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini keyakinan ini harus ditanam begitu mendalam, bahwa kita tidak ada daya, tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Orang yang meyakini ini dengan sebaik-baiknya keyakinan, maka seluruh hidupnya dia persembahkan kepada Allah.
Salah satu yang membuat orang hari ini tidak taat pada Allah adalah karena tidak yakin bahawa kekuasaan Allah meliputi segala hal terhadap dirinya, termasuk kematiannya. Maka orang-orang tidak mempersiapkan kematian karena merasa aman, seakan-akan Allah tak mampu menghentikan kezalimannya. Jadi terus yang zalim, terus zalim. Kenapa? Lupa Allah bisa mematikannya kapanpun yang Allah inginkan. Orang yang menumpuk kekayaan, kalau tidak ada keyakinan, tidak ada iman tentang kebesaran Allah ini, dia akan terus berbuat untuk menumpuk kekayaannya. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau mengunjungi kuburanmu. Itu manusia kalau sudah lupa mati, biasanya yang hidup di dalam hatinya adalah dunia. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa memenuhi mulut manusia, tidak ada yang bisa memenuhi mulut manusia dari kerakusan, ketamakan, illa turab, kecuali pasir, tanah. Setelah jadi tanah, tanah masuk ke dalam mulutnya, barulah dia berhenti. Makanya perlu banyak-banyak mengingat-ingat tentang kekuasaan Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan. Dan kalau belum waktunya mati, tidak perlu takut dengan serangan manusia, ancaman manusia, kita tak akan mati. Rasulullah menasihati, kata Rasulullah, la ini jitama'atil insu wal jin, kalau berkumpul jin dan manusia, ala ayyadurruk, mereka kemudian ingin memberi mudarat kepadamu. Ini bahasa Nabi ketika mengingatkan itu. Nabi mengatakan bahawa kalau berkumpul jin dan manusia seluruhnya, jadi bersatu padu untuk memberi mudarat, salah satunya kematian, ingin mencoba mematikan kita, la yadurruk, kata Nabi, tidak akan datang mudarat itu kepadamu, tidak akan datang kecuali dengan izin Allah. Tapi kalau Allah yang memberi mudarat, walaupun berkumpul jin dan manusia untuk membelamu, menyelamatkanmu, engkau tidak selamat. Makanya semua doa-doa perlindungan itu semuanya menyerahkan urusan pada Allah. Orang hari ini ada yang tampilannya begitu berani untuk menuju ke medan perang, karena dia yakin kalau kematiannya datang pun karena izin Allah. Ada orang yang begitu pengecutnya untuk menghadapi kematian, dia takut dengan ancaman manusia sehingga dia tidak berani membela agamanya. Itu pun karena dia tidak berilmu, dia tidak yakin bahawa tidak akan datang serangan apapun, tidak akan berhasil ancaman apapun kalau Allah yang melindungi kita. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu Fir'aun setelah diberi tahu oleh MPR, anggota MPR, yaitu para tukang sihir. MPR-nya Fir'aun kan tukang sihir. Itu setelah memberitahu engkau akan terancam dengan datangnya seorang anak dari Bani Israel. Kan luar biasa. Dia menghadapi ancaman ini, timbul rasa khawatir, karena itu berawal dari mimpinya. Maka dia bunuh semua anak Bani Israel di satu periode, lalu dia tinggalkan di periode yang lain. Jadi karena dia butuh budak, maka kalau kita baca sejarahnya itu, dia buat 2 periode. Jadi satu semester siapa yang lahir di tahun ini, ya, satu tahun ini siapa yang lahir anak laki-laki dibunuh semua. Tapi tahun depan dia tak bunuh. Kenapa? Karena nggak mungkin dibunuh semua, karena dia butuhkan budak untuk membangun istananya, membangun piramid. Itu dalam tafsir disebutkan begitu. Makanya Nabi Musa lahir di tahun yang disuruh bunuh.
Lalu saudaranya Harun lahir di tahun yang tidak boleh bunuh. Makanya Harun tidak ada cerita Harun dalam ancaman. Padahal Harun itu hampir seumur-umuran. Itu kan saudaranya Musa. Ada yang mengatakan kandung, ada yang mengatakan sepupu. Itu tidak jauh beda umurnya. Jadi cuma beda tahun. Musa lahir di tahun disuruh bunuh, kemudian Harun lahir di tahun larang bunuh. Harun selamat, tapi Musa itu termasuk incaran. Dan bayangkan bagaimana kuasa Allah mematikan dan menghidupkan. Allah berfirman, Allah mengilhamkan ibu Musa untuk memasukkan Musa ke dalam satu kotak, lalu alqihi fil yam, campakkan ke sungai. Bayangkan menyelamatkan orang itu kok taruh di kotak, campak ke sungai. Seharusnya menyelamatkan orang itu taruh di kotak, lalu gali tanah, sembunyikan di tanah, atau buat bunker sembunyi, atau habis taruh di kotak letakkan di atas plafon, atau sembunyikan di mana. Ini habis taruh di kotak, alirkan ke sungai. Ini kalau dalam logika normal, ini bukan menyembunyikan, ini malah melepaskan, kan begitu ceritanya. Dia bisa terancam dengan pasukan Fir'aun. Nabi Musa juga bisa terancam dengan binatang-binatang berbahaya. Namun ibu Musa punya iman. Setelah dapat ilham itu dia punya iman, dia yakin Allah sedang berusaha menolongnya dengan membiarkan Musa hidup, belum waktunya mati. Sedangkan Fir'aun keinginannya menghabisi. Jadi mudarat itu sedang direncanakan oleh Fir'aun. Dan akhirnya kita temukan ujung cerita, musuhnya Fir'aun yaitu Nabi Allah Musa bahkan masuk melalui istananya dari jalan sungai. Dan riwayatnya sudah masyhur, istri Fir'aun sedang melihat Musa mengapung, melihat kotak mengapung di belakang istananya, lalu kemudian diambil, ternyata bayi. Lalu kemudian Fir'aun mengatakan bunuh, wajib bunuh. Kemudian istrinya Fir'aun mengatakan jangan, apalah dia ini, kan dia ini cuma seorang bayi, karena mereka pun tak punya anak di saat itu. Begitulah Allah ingin menyelamatkan. Makanya semua kejadian di kita, mati dan hidup, izin Allah. Ini kuasa Allah. Maka tidak perlu sampai terlalu resah menghadapi hal-hal yang membuat kita seakan-akan tidak mau jalan kemana-mana, tidak bisa terbang kemana-mana, khawatir jatuh pesawat, khawatir tenggelamnya kapal Van der Wijk. Mudah-mudahan begitu, Pak. Itu tiket sudah dibeli, kalau belum waktunya mati, tak akan mati, Pak. Pasti kita terlambat datang ke bandara, ditinggalkan oleh pesawat, dan itu sudah banyak kejadian. 1000 Yahudi datang menghancurkan kita, kalau belum waktunya kita mati, tak akan mati. Tapi kenapa saudara kita Palestin sudah ribuan orang meninggal? Izin Allah. Apa yang sedang Allah lakukan untuk mereka? Allah menyayangi mereka, Allah memudahkan hidup mereka. Kita yang menyambung hidup bertahun-tahun lamanya dalam keadaan tidak ada kepastian apakah kita akan transit di neraka lalu baru masuk surga, sedangkan mereka dimuliakan Allah, Allah matikan begitu saja dengan serangan-serangan. Inilah kuasa Allah yang paling hebat, yaitu menghidupkan dan mematikan. Dan ini tak bisa dihalangi oleh manusia manapun, tak bisa dihalangi. Maka ada satu riwayat, kalau sudah datang waktunya mati dan Allah telah tentukan di mana tempat itu, wa fi ayyi ardin tamun, kata Rasulullah, di antara hal-hal gaib yang manusia tidak tahu, salah satunya adalah engkau tak tahu di mana engkau mati. Engkau tak tahu di mana engkau mati. Lalu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, kalau engkau bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Tapi bagaimana cara mencabut nyawa di Madinah? Kita tidak tahu. Dan itu semua adalah ketentuan Allah. Bapak berusaha meninggal di Madinah berdasarkan hadis Nabi, itu fadilah Madinah, nanti suatu saat kita akan kabarkan itu.
Berulang kali kita menuju ke sana, tak mati-mati Pak. Kalau tanah tempat kita dimatikan ternyata bukan di sana, tapi di Jalan Merdeka, Lut Semawi, tak akan mati. Tapi kalau orang yang Allah izinkan meninggal di sana, maka dia hantarkan dirinya menuju ke sana. Karena hari ini kan banyak orang-orang yang menghantarkan diri tapi tak tahu di mana kematiannya. Travel begitu banyaknya. Salah satunya, alhamdulillah, masjid kita pun sudah punya travel. Travel Baitur Rahman, dan keberangkatan pertama itu di bulan April saya dengar. Silakan Bapak yang menghantarkan diri, apakah di sana akan dijemput atau tidak, silakan mendaftar. Tapi kita tak tahu. Ada orang Pak, sepasang suami isteri, dua-duanya dijemput di sana. 2 tahun yang lalu, seorang guru di Laut Sukun berangkat dengan suami, dan tak punya anak kebetulan, berangkat dengan suami, sama-sama umrah. Dan ternyata ketika ihram, suaminya kelelahan, meninggal dunia. Yang meninggal suami Pak. Jadi istrinya ini kisah nyata Pak, bukan dongeng. Istrinya ini ketika ditinggalkan oleh suaminya setelah dikuburkan di Baqi', semua urusan sudah selesai, di waktu ihramnya mereka, istrinya menangis terus-terusan. Jadi dia membayangkan bagaimana pergi bersama suami, kemudian pulang sendiri. Jadi menangis terus-terusan, sehingga hampir saban hari tak sanggup lagi menuju ke masjid, karena sudah lemah Pak, dalam tangisan, sedih, terus-terusan sedih, karena tidak ada anak pun, tidak ada yang menemaninya lagi. Pergi berdua, pulang sendiri. Dan ternyata apa yang terjadi? Di hari kesekian, istrinya yang dalam kesedihan ini ternyata ikut meninggal. Akhirnya dua-duanya meninggal. Dan tidak dibawa pulang ke sini Pak. Tidak dibawa pulang ke sini. Jadi dua-duanya dikuburkan di sana. Siapa yang tentukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati hidup itu benar-benar tidak perlu ditakuti. Hanya perlu dipersiapkan saja. Mati tak perlu ditakuti. Itu kuasa Allah, tak perlu ditakuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun tak tahu kapan dijemput Allah, tapi hanya mendapatkan firasat. Dia hanya dapat firasat. Seorang Nabi itu bisa berfirasat, dan itu salah satu kelebihan Nabi. Kan 3 hari sebelum meninggal, Nabi Muhammad sakit keras, lalu memanggil istri-istrinya. Dia mengatakan kepada sahabat, ajmi'u zaujati, kumpulkan semua istriku, dalam hadis. Lalu kemudian beliau berkata kepada semua istrinya, ata'zan li, apakah kalian mengizinkan aku agar aku dirawat di rumah Aisyah? Situ istri semuanya mengizinkan. Istri-istri semua mengizinkan. Makanya beliau dengan adab akhlak yang tinggi, beliau minta izin untuk dirawat di salah satu rumah istri. Makanya kita Pak, kalau punya istri lebih, itu kalau mau ke rumah istri lain, itu minta izin dulu sama istri yang pertama. Ini kan tidak ada izin-izin. Ketahuannya waktu menangisi mayat, ternyata ada 4 istri yang menangisi mayat. Ini akibatnya terjadi pertikaian, sehingga anak kandung pun, sesama anak kandung itu satu bapa bertikai. Nabi Muhammad minta izin, lalu dirawat. Nah, di dalam perawatan itu hari-hari, detik-detik beliau mau meninggal, diceritakan dalam hadis itu, dalam hadis yang sahih, bahwa beliau mengeluarkan keringat yang dahsyat dan banyak sekali. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat ada orang yang mengeluarkan keringat sebanyak ini. Jadi beliau kemudian didatangi oleh Fatimah di rumah itu. Lalu beliau mengatakan, mendekatlah wahai Fatimah. Lalu Fatimah mendekat, lalu
Beliau berbisik kerana tak mampu bicara besar, beliau berbisik ke telinga Fatimah sesuatu, dan Fatimah kemudian menangis. Lalu dia menaikkan kepalanya, Fatimah menjauh sambil menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, mendekatlah sekali lagi. Dipanggil lagi, dibisikkan lagi. Kemudian Fatimah tersenyum. Nah, nanti riwayat ini setelah meninggal Rasulullah, Aisyah bertanya ke Fatimah, apa yang dibisikkan ayahmu? Sehingga aku lihat engkau sekali menangis, lalu sekali tersenyum. Nah, di situ Fatimah mengatakan bahawa bisikan pertama ayah mengatakan bahawa aku akan segera dipanggil Allah. Rasulullah tidak menyebut hari, aku segera dipanggil Allah. Lalu aku menangis, kata Fatimah. Lalu kemudian ayahku membisikkan kali kedua, dan engkaulah wahai Fatimah orang yang akan segera menyusulku sebelum yang lain. Makanya Fatimah itu 5 bulan setelah meninggal Nabi, beliau meninggal. Jadi seorang Nabi itu dalam keadaan tahu dengan iman, sudah melihat surga, sudah melihat neraka, Isra' Mi'raj dilakukan, semua kekuasaan Allah dia nampak, dan beliau adalah orang yang sangat yakin dengan kebesaran itu. Maka tenang sekali beliau menghadapi kematian. Sahabat-sahabat kan ribut menjelang detik-detik meninggal, semua sahabat mengatakan bagaimana Nabi, bagaimana Nabi. Akhirnya Rasulullah kan keluar, didudukkan di atas mimbar, dipapah, dibawa, dudukkan atas mimbar. Lalu Rasulullah mengatakan, perjanjianku dengan kalian adalah akhirat, bukan dunia. Bukan dunia. Aku tak mengajarkan kalian dunia, berjuanglah untuk akhirat. Di situ Nabi mengeluarkan hadis, yang kukhawatirkan apabila dunia dihadirkan kepada kalian, lalu kalian mulai mengejar dunia, bersaing untuk dunia, sehingga kalian binasa di atas dunia. Nanti ada kalimat Nabi, ini hadisnya panjang sekali, detik-detik itu, sampai Rasulullah mengatakan, ittaqullah fin nisa, jagalah perempuan, jagalah anak perempuan, jagalah perempuan. Karena kadang-kadang perempuan ini banyak yang harus dijaga. Terus begitu sampai akhirnya besoknya Rasulullah meninggal. Lihatlah bagaimana kuasa Allah di atas kekasihnya. Maka kita tak perlu sampai bersusah hati. Ingat-ingatlah kemanapun kita pergi, Allah datang menghampiri dengan menghantarkan kematian. Yang perlu hanya satu, persiapkanlah kematian. Ini Pak, yang pertama fadilah dari diciptakan mati. Allah ingin tampakkan kekuasaannya dalam mematikan dan menghidupkan. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.